Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Berapa kali kita harus memaafkan seseorang ya. Baik kita lihat yang satu ini nih. Ketika istri marah. Waduh ini semuanya istri-istri yang soleha amin ya. Ahli sorga semuanya amin ya. Tetapi suami tetap ingin mendapatkan pahala kesabaran. Sabar banget nih laki. Kita lihat yuk. Oke, baik. Guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Guru Syam. Kalau misalnya wanita salah, kan nggak semuanya laki-laki salah ya. Kadang-kadang perempuan juga salah. Apa bahasa? Emang ada rumusnya itu, perempuan salah. Oh iya tuh dia tuh. Ya kalau gak nusus mungkin ya. Jadi iya emang gak ada salah. Kalau misalnya perempuan salah, ya kalau misalnya kalau salah ya. Ini cara ngingetinnya gimana sih gitu loh. Ada step by stepnya atau langsung kita gitu. Kalau dikencengin biasanya kan kenceng juga gitu kan. Atau gimana Guru silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Maulana Habib Utsman, Bang Ali serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 34. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. Jikalau seorang perempuan melakukan kesalahan atau ada kekurangannya dalam beragama, maka bagaimana tahapan-tahapan mendidiknya? Yang pertama adalah mulai dari diri sendiri. Mohon izin para suami, para ayah yang sedang menyaksikan Islam itu indah. Al-Quran mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Diri dulu, baru keluarga. Artinya berusaha memperbaiki diri dulu, baru setelah itu berusaha memperbaiki kekurangan istri. Subhanallah. Kalau kita tidak memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka agak sukar untuk memperbaiki daripada orang lain sebelum kita memperbaiki diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, baginda Nabi SAW itu ciri khasnya tidak pernah memberikan beban yang berat terhadap pasangannya. Ketika Nabi SAW melihat sebuah tali terikat di tiang Masjid Nabawi yang bersambung dengan dekat rumah baginda Nabi SAW, ditanyakan oleh Nabi, tali apa ini? Kata sahabat, ini talinya istrimu, talinya Zainab. Untuk apa? Kalau dia capek sholat sunnah, maka dia sambil berpegangan di tali tersebut. Maka Nabi memerintahkan untuk melepaskan tali ini dan juga memberitakan kalau kau kuat berdiri, berdiri. Kalau tidak kuat ya duduk. Artinya tidak pernah memberikan beban di luar kesanggupan daripada istrinya. Bagaimana tidak banyak kesalahan kalau bebannya terlalu banyak? Subhanallah. Masakan istrinya harus setara dengan chef bintang 5. Wah, salah mulu jadinya. Banyak request Cuciannya harus seperti laundry yang mewah ya. Salah mulu nyucinya jadinya. Bajunya harus semulus mungkin setrikaannya. Wah, ini jadinya bebannya terlalu berat. Jadi kesalahannya diminimalisir dengan cara tidak memberikan beban yang jauh di atas kemampuannya. Setelah itu kalau ada kesalahan silakan nasihati dengan baik, dengan lembut. Allah, terima kasih Guru ilmunya. Sama-sama, Tepuk Bang tangan Ali. dulu yuk. Baik, sekarang kita masuk ke dalam segmen Ustadz bertanya, kami menjawab. Tunggu dulu. Iya Guru. Nih sebelum saya cari siapa yang saya mau Targetnya? nanya targetnya. Kita lihat nih ada Piti yang pas banget kalau tayangan ini yang di rumah, ibu-ibu yang di rumah termasuk yang di sini. Kayaknya real banget berada pada posisi ibu-ibu. Oh, kita lihat langsung ya Guru ya. Ya. Adem. Coba. Ya. Ibu sini nih, ini. Maaf. Baik dulu. Ibu, sebelum saya nanya ibu perkenalkan diri dulu.
Perkenalkan diri, nama saya Nur Hayati dari Majelis Taklim Darussalam Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan. Tepuk Sumatera tangan dulu. Selatan. Ibu, Ya. Ibu, tadi sebelum saya mau tanya dulu. Ibu lihat tadi tayangan tadi itu, kenapa? Ya Ustadz, krik, suka bingung ngomongin apa. Iya juga ya. Sepi, Kalau ibu duduk-duduk sepi nggak ada ngomongnya, sepi ya. Sepi, iya. Makanya bermajelis taklim. Iya. Berarti ada guru yang lain dengerin, betul tidak? Betul. Daripada duduk-duduk gitu aja. Heeh, Nah, nggak ada saya mau manfaat. tanya nih, tahu nggak Bu bahayanya dosa gibah? Wah, pengen tahu dong kita dong ya. Ya. Ibu kalau gibah itu gimana? Gibah, Menurut Ibu? menurut saya itu menghabiskan dosa kita diambil oleh orang. Oh. Wah, tepuk tangan. Jadi Ya. mulai sejak itu Ibu tidak gibah lagi? Insya Allah saya sering istighfar. Ya. Insya Allah lanjut. Terus bahan materinya kalau ketemu ibu-ibu lain isinya apa? Kalau saya itu sering mengingatkan usia kita ini kan tidak tahu kapan diambil Tuhan. Oh, lebih ke itu Sebaiknya mawas kita diri. sering-sering bermawas Masya diri. Allah. Masya Kenapa Allah. Ibu nggak ngomongin tayangan tayangan Iya. Samawa Sama yang ada di Trans TV Sabtu Minggu itu kan bagus Bu. Saya penggemar berat Ustadz loh Pak. Wah. Habis subuh tuh pasti saya tonton. Oh, alam. Iya. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu. Apalagi kan ada program baru di Iya. Trans TV. Iya. Sabtu Minggu namanya Samawa. Iya. Saya kemarin jadi tukang parkir loh Bu. Ya udah guru, ilmunya guru. Silakan Umi. Iya. Baik. Assalamualaikum. Kepada semuanya, hati-hati dosa gibah. Karena dosa gibah itu bisa jadi lebih besar daripada dosa zina. Kok bisa? Ulangi, tanya 1, 2, 3. Kok bisa? Gini. Kok bisa? Coba 1, 2, 3. Kok bisa? Sekali lagi. Tahu nggak Bu, kenapa Bu? Bisa jadi orang yang kau gibai karena dia berzina, bisa jadi Allah sudah ampuni dosanya. Tapi kita yang menggibai orang yang berbuat dosa zina itu, bisa jadi kita belum diampuni dosa karena dosa kita berkaitan kepada manusia. Jadi kalau ada orang berzina, mending jangan ngomongin. Diam. Karena peluang dosa itu belum tentu kita bisa lepas. Mungkin kita bisa lepas, bagaimana dengan anak keturunan kita? Ini yang harus. Karena hati-hati, atas yang kau ucapkan itu akan diminta pertanggungjawabannya. Lalu atas yang kau ucapkan itu bisa jadi ujian untukmu. Makanya kami ini para ustadz harus menyampaikan ilmu tapi tidak ada bentuk mempermalukan orang. Atau menjas orang. Karena bisa jadi coba. Sayyidina Umar bin Khattab yang notabene-nya awalnya mau membunuh Nabi. Pada akhirnya beliau dimakamkan dekat Nabi. Masya Allah. Coba. Tidak ada manusia yang murni bersih kecuali Nabi ya. Apalagi ini bulan Maulid ya. Sekarang sudah tanggal 5 Rabiul Awal. Mohon izin. Hanya Rasulullah yang murni bersih dari dosa. Makanya tidak ada hak kita berkomentar tentang dosa orang. Karena nanti dikubur tidak ditanya bagaimana dosanya tetangga kuburmu. Tapi yang ditanya dosa kita. Ini buat semuanya pembelajaran. Maka jauhi dosa gibah. Karena bisa jadi dosa gibah itu menggerogoti pahala kita. Sehingga nauzubillah kita jadi bangkrut. Tahu nggak dosa gibah itu? Kapan bisa lepas? Kau datang kepadanya minta maaf. Maaf ya, aku pernah ngomongin. Apalagi orang berpuasa. Orang yang berpuasa lalu ngomongin orang, tidak ada pahala puasanya. Habis pahala puasanya. Makanya jangan pernah bergibah. Iya. Serem ya. Sebelum gibah kita mikir, aduh ntar saya minta maaf sama dia. Makanya lebih bagus, makanya saya senang sekali kalau di televisi itu ada sinetron. Lebih baik kita gibain Miskah. Oh, iya bener ya. Iya. Aman ya guru ya. Aman. Karena fiktif ya. Iya, fiktif. Iya. Atau kita gibain itu. Siapa lagi itu? Musuhnya Maria Mercedes dulu. Iya, Marimar. Ya, Bukan itu, siapa? Carlota itu. Oke. Carlota. Tepuk tangan dulu yuk. Masya Allah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Baik sekarang kita masuk ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Siapa yang mau nanya? Iya,
makanya jangan pada gibah nih. Ini dia nih ya. Oke, Ibu silahkan, namanya siapa? Mau nanya sama guru siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Warda dari Majelis Taklim Muhajirin, Al-Muhajirin. Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Tepuk tangan dulu ya. Hampir ibu bilang Al-Eldul. Ya mau nanya sama guru siapa Umi? Nama. Iya nama boleh nama dulu. Ibu kalau ngomong menghadap kamera. Iya. Kasihan orang di rumah dia cuekin. Coba. Sebentar. Iya namanya Lihat ke siapa? sana. Ya. Assalamualaikum Jadi yang warahmatullahi lagi. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Warda dari Majelis Taklim Al-Muhajirin, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Iya baik, boleh tepuk tangan lagi biar ibunya semangat yuk. Ingin bertanya Ustadz, Iya boleh bertanya, mau bertanya sama ingin siapa? bertanya kepada Ustadz Habib Usman. Habib Usman, baik pertanyaannya. Kalau kita tidak menyadari perbuatan kesalahan terhadap orang lain, maka belum diketahui dan dia telah meninggal, maka kami belum meminta maaf kepadanya. Apakah itu mendapatkan dosa ya Habib? Masya Allah, boleh salam dulu? Ya, Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Umi. Boleh tepuk tangan dulu untuk Umi yuk. Baik ya Habib, ini penting banget. Jadi kita mungkin baru sadar pada saat orang yang kita harus minta maaf udah nggak ada. Ini gimana caranya? Silakan ya Habib. Afwan, ya Habibi Ustaz Maulana Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertanyaannya Ibu, Masya Allah luar biasa. Apabila seseorang dia tidak sadar punya salah sama orang lain, entah dalam ucapannya ataupun perbuatannya, akhirnya orang itu kesinggung. Apakah kita berdosa atau enggak? Begitu ya Bu ya. Nah inilah yang harus kita pahamin. Hati-hatilah berkalimat, berkata-kata, berbuat. Boleh jadi perkataan kalian ataupun perbuatan kalian menyinggung orang lain. Boleh jadi bercanda kalian membuat sakit hati orang lain. Boleh jadi ucapan yang kalian lakukan atau ketikan yang kalian lakukan membuat orang lain tersakiti. Atau membuat hal tersebut menzolimi orang lain. Oleh karena itu berakhlakkan dengan akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Ini adalah bulan Rabiul Awal, bulannya Rasulullah SAW. Pelajari, kenali Rasulullah dengan akhlak dan sifat-sifatnya. Bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Rasulullah diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Oleh karena itu kita sebagai umatnya Nabi Muhammad harus menyempurnakan akhlak kita. Akhlak kita banyak yang mungkin gak bagus. Mungkin budi pekertinya, perkataannya, kalimatnya, ucapannya, ketikannya, ataupun bercandanya mungkin tidak baik. Maka dari sekarang inilah kita memperbaikinya dengan cara yang baik. Jangan sampai lawan bicara kita, teman kita, saudara kita, ataupun saudara jauh kita, atau tetangga kita sakiti dengan ucapan atau perbuatan kita. Maka sengaja ataupun tidak sengaja kita harus meminta maaf kepadanya. Kita kalau di rumah kita renungin tuh apa sih yang membuat kita ini perkataan kita atau ucapan kita yang membuat mereka sakit hati. Oh ternyata ini menyinggung mereka. Oh ini ternyata membuat mereka sakit hati. Oh ternyata ini kita berlaku seperti ini, kita zolimin orang lain. Datangin atau minta maaf. Dengan apa? Dengan cara yang baik. Telepon ataupun WA. Nah video call dan lain sebagainya. Atau dengan pakai media sosial minta maaf. Atau misalkan ketemu lebih bagus. Ataupun kalau misalkan gak ketemu sampaikan kepada temannya yang dekat. Saya mau minta maaf sama dia, gimana caranya. Oh silakan telepon, ditelepon. Oh silakan datang. Inilah bentuk cara yang baik dalam syariat agama. Tapi misalkan seandainya, kalau misalkan dia nggak tahu nih, dia nggak paham dia punya salah, dia nggak mengerti kalau dia punya salah. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha tazawwaja li an ummati khata'a wa nisyan wa mastuqrihu alaih. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Ibnu Abbas radhiyallahu an,
Sesungguhnya Allah memaafkan umatku ketika dia tidak sengaja. Lupa ataupun dipaksa. Jadi Allah memaafkan umatnya ketika dia tidak sengaja, lupa ataupun apa? Ataupun dipaksa. Kalau dia nggak tahu dia punya masalah, dia nggak tahu dia nyakitin orang lain, dia benar-benar nggak paham kalau ini membuat orang lain terluka, maka dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau misalkan memang dia tahu, dia paham itu menyakiti orang lain dengan perkataannya, maka buru-buru minta maaf. Kalau orang itu udah meninggal, maka dia minta maaf terhadap keluarganya atau bersedekah atas namanya. Ini adalah bentuk rasa permintaan maaf kita kepada orang yang telah berpulang ke rahmatullah. Masya Allah, terima kasih ya Habibi ilmiah. Tepuk tangan dulu yuk. Makanya lebih baik ditahan ini mulut daripada berkata yang akhirnya menyakiti orang lain. Berkata yang baik aja kita ya, insya Allah jadi berkah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, siapa lagi yang mau nanya? Oh iya, aku udah ngelirik kemarin deh. Silakan Umi, boleh berdiri dulu yuk. Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaya Putriani dari Majelis Taklim Darussalam Kota Lahat, Palembang, Sumatera Selatan. Tepuk tangan dulu yuk. Masya Allah, silakan. Izin bertanya kepada Ustadz Syam. Guru Syam, Ibu. ya. Apakah benar jika saya punya salah, tetapi saya belum sempat minta maaf, kemudian saya meninggal, apakah saya akan disiksa, dikubur setiap hari? Dan bagaimana cara menghentikannya Ustadz? Ya, ini Menurut Ibu kira-kira? Iya Ustadz. Kira-kira Bu disiksa nggak Iya, kira-kira? Iya, insya Allah kira-kira disiksa. jadi insya Allah. Kalau kita minta maaf, iya. Ya, ini terima- salahnya sama orang ya, Ya. sama seseorang ya. Belum minta maaf. Belum minta maaf. Siap. Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan guru. Baik guru kami Habib Utsman, Ustaz Maulana, Bang Ali serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Ghafir ayat 46. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون فرعون أشد العذاب. Imam Mansur bin Ammar menjelaskan ketika seseorang meninggal dunia maka ia pun akan terbagi dengan 5 hal. 1. Hartanya akan milik pewaris. 2. Daging dan kulitnya akan milik belatung. Ruhnya akan menjadi milik malakul maut. Tulangnya akan menjadi milik tanah yang akan menghimpitnya. Dan yang terakhir kata Imam Mansur bin Ammar, wal hasanat, dan kebaikannya akan milik al hasanatu lil khusum. Kebaikannya sebelum dia nikmati amal baiknya itu akan menjadi milik orang yang pernah dia zalimi dan dia belum minta maaf. Ya Allah. Jadi subhanallah, capek-capek beramal soleh tapi banyak zalim sama orang. Maka sebelum dia menikmati pahalanya, itu subhanallah dia akan bagi-bagi dulu kepada orang yang pernah zalimin. Maka dikatakan siksa kubur itu jelas. Ayat yang dibacakan barusan surah Ghafir, an-naru yu'raduna, ada api yang membakar gudwa wa isya, pagi, sore, siang, malam. Kemudian dipanggil kepada mereka, silahkan masuk ke dalam siksa nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Oh, berarti di kuburan udah ada apinya duluan. Nanti di neraka beda lagi apinya. Dan ini siksa bagi orang-orang yang pernah salah sama orang lain tapi belum dimaafkan. Lalu bagaimana caranya minta maaf? Kalau bersangkutan dengan materi, kembalikan materinya. Kepada siapa? Kepada ahli warisnya. Kalau tidak bersangkutan dengan materi, bersangkutan dengan perasaan, maka setiap hari doakan Allahumma ghfir lahu
lahu, hu-nya tuh siapa? Atau Allahumma ufir laha, haknya tuh siapa? Orang yang pernah kita salahi. Mudah-mudahan dengan cara itu bisa membuat ridho. Siap. Terima kasih guruku. Sama-sama Bang Ali. Tepuk tangan dulu. Makanya ini berat kan, minta maafnya berat ya Bu ya. Makanya kalau bisa ditahan jangan sampai kita menyakiti orang lain. Baik, siapa lagi mau nanya? Oh yang sini. Semangat banget Umi, silakan. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya Habib, Kepada Habib langsung Boleh, ya. Ibu, silakan. Ya. Iya. sebagai orang tua sudah berkali-kali disakiti oleh anaknya. Namanya belum ya kayaknya tadi ya, belum ya? Belum ya? Iya, namanya siapa? Perkenalkan nama saya Ibu Yarni dari Majelis Taklim Darussalam, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Iya, boleh langsung pertanyaannya. Saya sebagai orang tua sudah berkali-kali disakiti oleh anaknya. Apakah boleh kita memberi pelajaran kepada anaknya? Terima kasih Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini anak-anak durhaka nih. Pelajaran dengan tidak memaafkan anak itu. Iya, terima kasih Ibu. Pertanyaan Jawab juga. gemes nih ya. Jadi ini anak berkali-kali udah salah, terus boleh nggak nih kita ngasih pelajaran? Diumpat atau gimana? Mungkin silakan Guru. Ya akhir afwan ya Habibi Ustaz Maulana Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dibalikin lagi nih. Bagaimana orang tua mendidik anaknya sehingga anaknya bisa seperti itu. Karena didikan orang tua itu menentukan terhadap anaknya. Didiklah anak dengan didikan yang baik. Didiklah anak dengan didikan yang Nabi Muhammad SAW dengan perilaku, perbuatan, dan jadikan anak tersebut anak yang mengenal, mengerti, memahami hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika anak tersebut dari kecil sudah terbiasa membaca Al-Quran, diajarkan ilmu fikih, diajarkan ilmu hadis, diajarkan tentang kehidupan harus mempunyai akhlakul karimah seperti ini, maka niscaya sudah besarnya akan bahagia dia, akan senang dia. Dengan apa? Dengan kenikmatan yang ada di dalam dirinya, yakni ilmu agamanya Allah. Dia punya tameng dalam tubuhnya. Oh harus seperti ini gak boleh sesuai dengan agama. Ini harus seperti ini, karena Allah gak suka seperti ini. Itu anak yang dari kecil sudah dididik dengan didikan agama. Apalagi lebih bagusnya, alangkah baiknya anaknya sekolah dasar, habis itu SMP. Setelah SMP dimasukin pesantren, itu Masya Allah. Masuk pesantren dididik dengan didikan yang baik. Betul dia mengikutinya, dia senang di sana. Dia mengikuti gurunya dan keluar dari sana, Masya Allah dia menjadi anak yang mempunyai budi pekerti yang baik. Ini subhanallah luar biasa. Berarti didikan orang tuanya sudah bagus. Kalau misalkan ada anak yang gak didik agama, gak kenal agama, gak ngerti suruh beraurat dengan aurat yang baik. Gak mengerti disuruh aurat ini harus auratul rajul baina surah wa rukbah wa auratul mar'atul ajnabiyah wal wajha wal ka'fain. Dia gak paham. Auratnya perempuan itu muka dan telapak tangan yang boleh cuman dilihat. Harus pakai jilbab, harus menjaganya, harus menjaga daripada ucapannya. Nggak boleh lenja-lenje bagi perempuan. Harus suara itu adalah aurat, mesti dijaga. Dia nggak paham, nggak pernah diajarkan sama orang tuanya. Nggak pernah dididik dengan didikan orang tuanya. Nggak ngerti juga sholat, nggak paham sholat. Sehingga apa? Sehingga menjadi anak yang jauh daripada agama. Kalau misalkan seandainya anak tersebut ya kan, ngusir orang tuanya, berbuat zolim terhadap orang tuanya, apakah orang tuanya marah? Wajar orang tuanya marah. Wajar orang tuanya kecewa. Wajar orang tuanya sakit hati. Wajar. Dalam sisi manusianya wajar. Sebagaimana Alqamah. Sebagaimana Alqamah. Ya kan? Orang tuanya gak ridho terhadap anaknya. Orang tuanya gak ridho terhadap anaknya. Tapi disinilah yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Orang tua wajib untuk berbuat baik terhadap anaknya. Dan lihat ke flashback ke belakang. Apakah didikannya sudah baik atau benar? Apakah salah dalam pendidikannya? Maka Rasulullah SAW meminta agar orang tua Alqamah untuk memaafkan anaknya. Kalau enggak dibakarnya anaknya ini kan. Inilah maafkan itu susah. Memaafkan itu susah. Maafin itu sulit. Faman afa wa aslaha fa'jaruhu 'ala Allah. Siapa orang yang memaafkan, yang berbuat baik,
surga balasannya dari Allah. Ketika orang tua memaafkan, teman memaafkan temannya, saudara memaafkan saudaranya, keluarga memaafkan keluarganya, anak memaafkan orang tua memaafkan anaknya, atasan memaafkan bawahannya, bawahan memaafkan atasannya, maka ini satu hal yang besar dari Allah pahalanya. Fajruhu 'ala Allah, Allah kasih ganjaran yang besar, surga baginya. Karena apa? Maafin itu gak gampang. Maafin itu gak gampang. Yes. Maafin itu susah. Insya Allah. Berat maafin. Iya bener bang, bener bang, iya ya Allah jadi ke bawah. Emang kadang-kadang nih ya, kita ini kalau misalnya memaafin orang lain sebenarnya kita memaafkan diri kita sendiri. Jadi ikhlasin, maafin nanti plong hatinya ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Islam Itu Indah. Jamaah, alhamdulillah.